Shalom anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan kalian semua berada di dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita semua berada di dalam berkat yang daripada Tuhan. Masih tetap semangat ya belajar di rumah? Harus tetap semangat. Amin. Karena kita adalah anak-anak yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita semangat ketika kita mau menjalani kondisi yang saat ini sulit ya, tapi kita percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Doakan supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa dengan segera bisa ketemu di sekolah untuk belajar di sekolah dengan tatap muka. Ya, doakan ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari persiapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu saat ini. Melalui pertemuan kami saat ini ya Tuhan, ketika kami belajar tentang dosa, ketika kami belajar tentang keterpisahan manusia oleh karena dosa, kami semakin Tuhan memerlukan Engkau dan menyadari betapa kami harus bergantung kepadamu dan Engkau milik kami, kami adalah milikmu. Karena Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Berkati kami semua di sepanjang pembelajaran kami hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Artinya terpisah itu ada kondisi di mana sebelum terpisah mengalami hubungan yang dekat. Ada persatuan, tetapi ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia melanggar perintah Allah, maka hubungan manusia antara Allah dan manusia menjadi terpisah. Nah, gambar ini pasti kalian paham apa maksudnya ini. Ini adalah kondisi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Karena mereka melanggar perintah Allah, sehingga mereka mendapat hukuman. Ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka berdosa. Saat itulah mereka berdosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah terpisah. Nah, Alkitab juga berkata di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah, maka otomatis Allah tidak dapat lagi memberkati manusia. Manusia menjadi seterunya Allah, menjadi lawannya Allah. Karena apa? Karena dosa. Ya. Hubungan Allah dan manusia menjadi terpisah. Oleh karena apa? Dosa. Lihat, dosa ada di tengah-tengah, menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Nah, jika manusia terus berbuat dosa, maka iblis akan semakin senang. Dan ketika kita semakin jauh terpisah dari Allah, maka berkat Tuhan juga semakin jauh daripada kita. Nah, Bu Samsinar punya satu cerita. Ibu Karti dia menyimpan sisa uang belanjanya. Dia letakkan di atas kulkas. Kemudian Ibu Karti melanjutkan kegiatannya di rumahnya atau di keluarganya, yaitu memasak. Nah, ketika
dia mau mengambil uang sisa belanjaannya tadi di atas kulkas, tetapi dia tidak menemukan. Lalu dia tanya anak-anaknya tidak ada yang respon. Masing-masing punya mainan, ya, punya kesibukan masing-masing. Gani ketika mendengarkan pertanyaan ibu di mana uang yang ibu letakkan di atas lemari kulkas, Gani merasa gelisah ketika mendengarkan pertanyaan ibu. Lalu karena dia gelisah, dia langsung pergi membawa sepedanya untuk bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Hingga sore hari, ketika teman-teman Gani sudah mulai pulang satu persatu meninggalkan Gani, dan sekarang Gani tinggal sendirian. Dan ketika dia hendak pulang, dia merasa ketakutan. Dia merasa tidak nyaman. Dia gelisah dan dia tidak mau bertemu dengan ibunya. Karena apa? Ternyata Ganilah yang mengambil uang ibu. Gani mencuri uang ibu. Nah, berulang-ulang ini dilakukan oleh Gani. Seringkali uang ibu hilang dan ternyata pelakunya adalah Gani. Gani tidak pernah mengakuinya, tetapi ketika ibu menanyakan, hatinya menjadi gelisah, hatinya menjadi takut dan tidak ingin dekat dengan ibunya, maunya menghindari ibunya. Nah, anak-anak, apakah pernah kalian merasakan ketakutan karena melakukan dosa? Nah, Gani tidak ingin bertemu dengan ibunya. Karena apa? Ia mengambil uang ibu. Makin kamu berbuat dosa, semakin gelisah hatimu. Tidak merasa tenang berada di dekat ibu karena takut. Manusia yang berbuat dosa tidak akan tahan berada di hadapan Tuhan. Makanya orang yang berdosa akan menjadi apa? Menjadi malas berdoa, malas beribadah, dan hatinya tidak tenang. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Nah, anak-anak, selain dosa mencuri tadi, dosa apa lagi yang kalian ketahui? Ya, di dalam Kolose 3, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Nah, ini adalah dosa yang seringkali dilakukan oleh manusia, dan dosa ini membuat Allah tidak bisa memberkati manusia. Ada lagi dosa yang seringkali terjadi dan tidak disadari oleh manusia, bahkan anak-anak. Apa itu? Di dalam Yakobus 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, yaitu tentang dosa apa? Perkataan. Di situ berbicara tentang lidah, ya. Yakobus pasal yang ketiga ini berbicara tentang lidah, anggota tubuh yang sangat kecil tapi punya pengaruh yang sangat besar, bisa membuat seseorang menjadi berdosa. Nah, melalui apa? Perkataan. Siapa yang suka berkata-kata kotor di sini? Atau siapa yang sering berkata dusta, berbicara bohong? Hati-hati. Ketika kita seringkali mengulang kesalahan dan dosa yang sama, artinya dosa itu telah mengikat kita. Dan kalau kita melakukan dosa dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat dari dosa yang kita lakukan, hubungan kita akan terpisah dengan Tuhan, dengan Allah. Ingat, hati-hati dengan setiap perkataan kita, dengan setiap tindakan kita. Nah, untuk hari ini Ibu Samsinar
mau mengajak kalian untuk melakukan ini anak-anak. Kalian boleh siapkan pulpen dan kertas ya. Kemudian kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya Roh Kudus akan menolong kalian. Menolong untuk melakukan apa? Untuk mengingatkan kalian atas dosa apa yang pernah kalian lakukan, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja. Kalian pasti pernah melakukan dosa, bukan? Pasti. Dosa apa yang pernah kalian lakukan? Berbohong, mengambil uang ibu seperti Gani tadi ya dalam cerita, atau malas-malasan, atau melihat tontonan film porno. Itu adalah dosa. Hati-hati. Nah, ketika kalian berdoa sungguh-sungguh kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan kalian untuk setiap dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Nah, setelah kalian selesai berdoa dan Roh Kudus akan berbicara kepada kalian atas dosa yang pernah kalian lakukan, baik itu yang kalian sengaja maupun tidak sengaja, nanti kalian tuliskan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan di atas kertas tadi. Tuliskan. Kemudian kalian berdoa lagi untuk apa? Minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan tidak langsung ya menghukum manusia pertama yaitu Adam dan Hawa dengan kematian walaupun mereka berdosa. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk tinggal di mana? Di luar dari Taman Eden. Untuk apa? Supaya mereka diberi kesempatan untuk manusia pertama ini Adam dan Hawa untuk bertobat. Sama halnya dengan kehidupan manusia sekarang ini. Jadi Adam punya keturunan, sampai saat ini semua manusia keturunan Adam sudah berdosa, termasuk kita. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam apa? Dosa dan mati karena dosa, dihukum oleh karena dosa. Tuhan punya rencana yang baik dan luar biasa. Melalui apa? Penebusan segala dosa-dosa kita oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika kalian sudah doakan tadi dosa-dosa yang pernah kalian lakukan, maka kalian minta ampun di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata bahwa ketika kita mengaku segala dosa-dosa kita, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang mengampuni segala dosa kita. Nah, setelah anak kalian mendoakan dosa-dosa itu tadi, nanti boleh kirim ke Ibu Samsinar ya. Ini tugas kalian. Dan ini pertemuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kehidupan kita supaya tidak diikat oleh dosa. Amin. Mari kita akan akhiri pertemuan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami terpisah hubungan dengan Engkau oleh karena dosa. Tetapi Engkau Tuhan yang baik. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya segala dosa-dosa kami boleh diampuni. Tuhan, tolong kami untuk menjagai seluruh kehidupan kami, supaya kami tidak diikat dan tidak dikuasai oleh dosa. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang sudah belajar hari ini. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan memimpin mereka, memberikan pengertian yang lebih ya Tuhan, supaya mereka bisa dan terus lebih berhati-hati untuk menjalani kehidupan mereka, dan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena segala dosa-dosa kita percaya Tuhan sudah ampuni kita. Dan mari kita hidup di dalam pertobatan atau perubahan ya. Sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.